Apa itu Kerajaan Samudra Pasai? Kerajaan Samudra Pasai adalah kerajaan Islam pertama di Indonesia. Kerajaan ini terletak di Aceh. Kerajaan ini didirikan oleh Merasilu pada tahun 1267 Masehi. Bukti-bukti arkeologis keberadaan kerajaan ini adalah ditemukannya makam Raja-Raja Pasai di Kampung Gedong, Aceh Utara. Makam ini terletak di dekat reruntuhan bangunan pusat kerajaan Samudra di Desa Beringin. Di antara makam raja-raja tersebut terdapat nama Sultan Malik Al-Saleh, yaitu Raja Pasai pertama. Malik Al-Saleh adalah nama baru dari Merasilu setelah ia masuk ke Islam dan merupakan Sultan Islam pertama di Indonesia yang berkuasa kurang lebih 29 tahun dari tahun 1297 hingga 1326 Masehi. Kerajaan Samudra Pasai merupakan gabungan dari Kerajaan Pasai dan Perlak. Raja-raja yang berpengaruh di Kesultanan Samudra Pasai. Yang pertama, Sultan Al-Malik Az-Zahir II. Pada masa pemerintahannya, Samudra Pasai berperan sebagai bandar dagang besar yang memperdagangkan lada sebagai komoditas utamanya. Kerajaan ini juga mengeluarkan alat tukar berupa koin emas atau biasa disebut dengan dirham. Yang kedua, Sultanah Malikah Nahrasiyah. Sultan perempuan pertama di tanah Aceh ini berhasil membangkitkan Samudra Pasai dari serangan Majapahit pada pertengahan abad ke-14. Ia juga berperan besar dalam memajukan Samudra Pasai, termasuk menjadikannya pusat perkembangan agama Islam yang besar dan kuat. Yang ketiga, Sultan Ali Mukhayat Shah. Beliau merupakan Sultan Aceh Darussalam yang berhasil mengambil alih kekuasaan Samudra Pasai yang telah ditaklukkan oleh Portugis dan menjadikan kerajaan Aceh lebih luas. Sultanan Samudra Pasai, yaitu ada dua. Yang pertama itu konflik internal, yang kedua konflik eksternal. Yang konflik internal ini terjadi adanya konflik keluarga kerajaan yang mulai terjadi pada akhir abad ke-14. Buntut dari konflik perang saudara dan perebutan kuasa di dalam istana. Untuk menjelaskan konflik, Sultan Pasai mencari bantuan ke kerajaan Malaka yang awalnya membuahkan hasil. Akan tetapi bantuan dari kerajaan Malaka ini pada akhirnya membawa dampak yang membuat kerajaan Samudra Pasai semakin dekat pada keruntuhannya. Terus yang kedua konflik eksternal. Konflik eksternal yaitu Samudra Pasai yang berhasil untuk menjadi pusat perdagangan strategis di Selat Malaka, membuat kerajaan Majapahit berambisi untuk menyatukan Nusantara dengan cara menyerang kerajaan Samudra Pasai. Serangan Majapahit terhadap Samudra Pasai juga didorong oleh adanya perlakuan yang tidak pantas dari Sultan Ahmad Malik Az-Zahir terhadap putri Majapahit, Raden Galuh Gumerjang. Selain itu, ada konflik antara Portugis dan Samudra Pasai. Portugis menyerang Samudra Pasai karena iri dengan perdagangan yang sangat berkembang pesat. Ekonomi Kerajaan Samudra Pasai. Mata pencarian Samudra Pasai adalah perdagangan lada. Lada menjadi peran penting bagi Kerajaan Samudra Pasai dikarenakan lada sangat diminati oleh bangsa Eropa. Kerajaan Samudra Pasai memiliki hubungan yang erat dengan perdagangan dari beberapa negara. Beberapa penyebab keruntuhan Kesultanan Samudra Pasai diantara lainnya adalah karena terjadinya perang saudara dan kedatangan bangsa Portugis pada awal abad ke-16 ke Nusantara dan menyerang Malaka, lalu menguasai sebagian besar wilayah Kesultanan Samudra Pasai.